Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Windo Putra Sanjaya Simbolo. Pada pembahasan kali ini, video ini, kita akan membahas 7 unsur kebudayaan yang ada pada suku etnik Batak Toba. Selamat menikmati. Suku Batak Toba merupakan subsuku Batak yang ada di Sumatera Utara. Menurut sejarah yang ada, suku Batak adalah keturunan dari suku Manchuria, ras Mongolia yang ada di pegunungan utara Tibet, yang sekitar pada 7.000 tahun yang lalu. Menurut sejarah pada saat itu, nenek moyang bangsa Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet, sehingga mereka terdampar hingga sampai ke tanah Batak. Bahasa merupakan suatu bagian penting dari kebudayaan. Bahasa digunakan sebagai alat atau media untuk berkomunikasi. Pada masyarakat Batak Toba atau etnis Batak Toba, bahasa tidak hanya digunakan sebagai simbol komunikasi, namun bahasa juga digunakan sebagai pengantar adat istiadat yang dibawakan oleh Raja Parhata. Pada etnik Batak Toba memiliki beberapa kata atau konsonan dan vokal. Adapun kata-katanya yaitu seperti a, ha, ma, na, ra, ta, da, ga, ja, ba, nga, la, pa, nya, wa, i, u. Selain itu, pada sistem bahasa di etnik Batak Toba memiliki keunikan tersendiri, seperti perubahan atau pantulan fonem konsonannya. Contohnya, konsonan K pada bahasa Indonesia akan berubah menjadi H pada bahasa Batak. Contohnya yaitu kacang dalam bahasa Indonesia akan menjadi hasang dalam bahasa Batak. Contoh kedua, konsonan C akan berubah menjadi konsonan S. Contohnya yaitu cisak, cicak pada bahasa Indonesia akan menjadi sisak pada bahasa Batak Toba. Unsur kebudayaan yang kedua pada masyarakat Batak Toba ialah sistem pengetahuan. Salah satu sistem pengetahuan yang paling terkenal pada suku Batak Toba yaitu parhalaan. Parhalaan merupakan sistem penanggalan atau kalender kuno pada masyarakat Batak Toba. Biasanya digunakan untuk meramalkan hari, bulan, dan tahun. Mana tahun atau hari yang baik, serta mana hari bulan yang buruk. Pada umumnya, masyarakat Batak Toba meyakini bahwa ada hari baik dan yang bersifat menguntungkan, dan ada juga sebaliknya hari buruk yang bersifat merugikan. Biasanya, parhalaan digunakan untuk melihat hari atau bulan yang baik pada acara-acara adat seperti pernikahan, dan bisa juga digunakan untuk melihat hari atau bulan yang baik pada saat bercocok tanam. Masyarakat Batak meyakini jika hari atau bulan tersebut baik, maka akan melimpahkan berkah yang sangat banyak. Adapun hari-hari dalam bahasa Batak terdiri dari Artia, Suma, Anggara, Muda, Boraspati, Singkora, Samisara, Antian ni Aek, Suma ni Mangadop, Anggara 10, Muda ni Mangadop, Boraspati nani Takop, Singkora Purnama, Samisara Purnama, dan Tula. Yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan. Pada suku Batak Toba, sistem pemasyarakatannya yaitu dalam bentuk kelompok atau organisasi sosial yang menjunjung tinggi
nilai kekerabatan dan kekeluargaan yang berdasarkan atau berasaskan pada falsafah Dalian Natolu yang mengatur pola serta tingkah laku dalam berkehidupan. Adapun bentuk nyata dari organisasi sosial dalam bentuk sistem kemasyarakatan pada etik Batak Toba yaitu perkumpulan marga. Salah satu contohnya yaitu perkumpulan PSBI yang disingkat PSBI dan kepanjangannya ialah Persatuan atau Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia, yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalin serta meningkatkan nilai-nilai persaudaraan atau nilai-nilai persaudaraan kekeluargaan di dalam perkumpulan tersebut, sehingga pada akhirnya akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta tercapainya keselarasan hidup. Yang keempat yaitu peralatan hidup atau teknologi. Masyarakat Batak Toba telah mengenal dan mempergunakan alat-alat sederhana yang digunakan untuk beraktivitas dan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari alat produktivitas tersebut ialah hudon tano atau periuk tanah yang pada zaman dahulu digunakan untuk kegiatan dapur seperti memasak, mendidihkan air, dan sebagai wadah penampungan air, yang artinya periuk tanah memiliki nilai yang multifungsi dan praktis untuk kegiatan di rumah. Yang kedua yaitu ordang. Ordang adalah sejenis tugal yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam. Ordang bentuknya seperti tongkat kayu yang ujungnya runcing. Biasanya digunakan untuk membuat lubang saat menanam tanaman. Adapun tanaman yang biasanya ditanam menggunakan ordang ialah dalam bentuk biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan, dan biji-bijian lainnya. Selanjutnya yaitu sistem mata pencarian hidup. Dengan kata lain, sistem mata pencarian hidup adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai usaha untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada masyarakat etnis Batak Toba di zaman dahulu, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bercocok tanam dan berburu. Dan di zaman sekarang, masih banyak masyarakat Batak yang memiliki ladang atau tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, seperti padi, jagung, singkong, dan lain-lain. Namun seiring berkembangnya zaman dan beriringnya waktu, masyarakat Batak atau orang Batak mulai banyak memiliki pekerjaan yang formal seperti pengacara, menteri, bahkan pengusaha, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem religi. Sistem religi menurut Koncaraningrat adalah suatu sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Hal ini bisa dilihat atau direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Batak Toba, yaitu pada zaman dahulu memiliki kepercayaan yang bernama formalim. Formalim adalah suatu sistem kepercayaan yang dimana meyakini Debata Mulajaria Bolon sebagai pencipta langit dan bumi yang berada di atas langit, yang merupakan Maha Pencipta.
Namun konsepsi ini mulai pudar dari pemikiran masyarakat Batak Toba sejak mulai masuknya Kristenisasi serta Islamisasi. Masyarakat Batak Toba mulai bertransisi kepercayaan, menganut kepercayaan Kristen dan Muslim. Sebagian atau mayoritas masyarakat Batak Toba memiliki atau menganut kepercayaan Kristen. Yang terakhir yaitu kesenian. Menurut pencarian Ningrat, kesenian ialah kompleks dari berbagai ide-ide, norma-norma, gagasan, nilai-nilai, serta peraturan yang dimana kompleks atau berupa tindakan yang berpola dari manusia itu sendiri dan pada umumnya berwujud sebagai benda-benda hasil ciptaan manusia. Adapun kesenian yang ada pada masyarakat Batak Toba, yang pertama ialah ulos. Ulos merupakan kain tenunan khas masyarakat Batak Toba yang dimana sebagai pelambang atau simbol identitas dari etnik itu sendiri. Ulos memiliki nilai yang sakral dan estetik yang digunakan dalam upacara atau ritual adat. Selanjutnya ada tortor. Tortor merupakan ragam tarian dari etnik Batak Toba. Tortor pada zaman dahulu digunakan sebagai pengiring dalam upacara atau ritual adat yang sifatnya sakral. Namun, di era globalisasi sekarang, tortor mulai banyak dikreasikan, seperti penyambutan orang-orang spesial atau orang-orang penting sebagai ajang perlombaan, karnaval, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu gondang. Gondang merupakan instrumental musik khas Batak Toba yang dimana digunakan juga pada acara-acara adat sekarang atau zaman sekarang. Kesenian ini atau gondang tidak hanya digunakan sebagai pengiring acara adat. Zaman sekarang gondang mulai banyak digunakan sebagai alat-alat kompetisi, alat-alat karnaval, ataupun pameran-pameran kebudayaan. Baiklah teman-teman, sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa disubrek ya. Dadah.